Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mas Erik. Semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, apakah Oke, kita apakah siap. kita Ya, bisa dimulai acaranya Bapak? ya bisa Mas. Monggo, sudah dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai acara webinar di pagi yang cerah ini. Sebelum memasuki acara, izinkan saya berpantun terlebih dahulu Bapak Ibu. Ke Jogja naik kereta api, ke Bandung naik Kopaja, mau seru-seruan di Sabtu pagi. Ikuti webinar Queen Pustaka aja. Assalamualaikum warahmatullahi Cakep sekali. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, karena rahmatnya lah kita dapat melaksanakan webinar di pagi hari ini. Yang kami hormati pemateri hebat kita, yaitu Bapak Muhammad Aswan SHM Hum, panitia staf jajaran CP Pustaka Nusantara, dan seluruh peserta webinar yang telah bergabung di pagi ini. Selamat datang di webinar nasional dengan tema LGBT dalam perspektif hukum Islam dan HAM. Saya Erick Okberi, SIP, selaku General Manager CP Queen Pustaka Nusantara akan memandu jalannya acara dari awal hingga selesai. Webinar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman kita semua, baik sebagai orang tua, pendidik, maupun masyarakat umum tentang LGBT perspektif hukum Islam dan HAM. Adapun tata acara webinar kita hari ini yaitu satu, semua peserta diharapkan mengubah nama tampilan di Zoom dengan format, nama, dan instansi. Semua peserta Zoom diharapkan mengaktifkan video dan menonton mikrofon selama sesi pemaparan materi. Pertanyaan dapat diajukan melalui fitur raise hand atau bertanya di kolom chat. Link presensi akan dibagikan di akhir acara. Ini kita akan memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa hari ini. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa ini. Nama Muhammad Aswan SHM Hum. Pendidikan formal Bapak, Universitas Darul Ulum Jombang. Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang. Pendidikan non formal, pendidikan khusus profesi advokat dan Persatuan Advokat Indonesia. Diklat bimbingan teknis hukum penyelesaian pemilihan pekerjaan, dosen tetap pada Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, advokat, anggota Kongres Indonesia. Jabatan sekarang, dosen tetap pada Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo tahun 2016 sampai sekarang. Direktur Rumah Hukum Muhammad Aswan Eshum dan rekan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi dan terima kasih Baik. semuanya. Baik, langsung saya Bapak untuk memaparkan materi pada pagi ini. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mas Erik, terima kasih juga untuk tim dan terima kasih para peserta webinar pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Alhamdulillah kita bisa bertemu pagi ini dalam acara webinar yang sangat spektakuler dengan tema-tema yang kekinian. Selain kekinian juga tema-tema ini sangat menjadi perhatian untuk masyarakat banyak, di mana tema yang
akan saya sampaikan kali ini adalah LGBT dalam perspektif hukum Islam dan HAM. Jadi kita melihat fenomena sosial bahwa ada Nggak keluar suaranya Bapak. ya udah. Jadi Bapak suaranya belum Oke, jelas Pak. Bapak. Ya, di mana kita melihat adanya satu fenomena masyarakat yang akhir-akhir ini berani tampil di dalam sosial masyarakat secara umum dengan menggunakan identitas asli tanpa ada rasa gangguan dari siapapun dan oleh apapun, yaitu di mana LGBT ini biasanya tampil di dalam panggung-panggung budaya, bahkan juga di ritual-ritual. Di sini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana pandangan hukum Islam dan HAM terhadap perspektif LGBT tersebut. Baik, kita mulai. Sebentar ya, bahwa fenomena LGBT ini, sebentar. Aduh. Bahwa LGBT ini berkembang pesat di Indonesia. Kemudian adanya, sebentar gangguan layar saya. Nah, kemudian prinsip HAM ini lebih universal sifatnya. Jadi HAM ini banyak menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemanusiaan serta didukung oleh organisasi internasional seperti PBB, juga mendukung kesetaraan hak bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki orientasi seksual berbeda, sehingga yang membuat mereka itu tampil bebas, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, berani tampil dengan identitas mereka, dengan gender-gender yang lain daripada yang lain, yang mungkin bagi orang awam dianggap suatu hal yang aneh, namun bagi kaum itu sendiri merupakan hal yang biasa atau wajar, karena undang-undang yaitu HAM melindunginya. Nah, kemudian topik HAM adalah isu yang sangat sensitif untuk dibahas. Namun banyak orang yang belum sepenuhnya memahami terhadap fenomena LGBT ini. Jadi seperti adanya lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dalam ini masyarakat seringkali mencampur adukkan istilah-istilah ini dengan pemahaman yang salah atau belum memahami secara sepenuhnya. Nah, di satu sisi bahwa Indonesia ini adalah mayoritas Muslim terbesar di dunia, kemudian memiliki masyarakat yang konservatif, artinya mereka memegang teguh terhadap norma-norma agama mereka. Sehingga ketika melihat suatu penyimpangan-penyimpangan seperti ini, mereka agak sedikit memandang sesuatu yang aneh dan perlu disikapi seperti itu. Nah, kemudian dalam perspektif Islam, hubungan sesama jenis itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau sesuatu yang dikategorikan sesuatu yang dosa, melanggar agama. Jadi latar belakangnya seperti ini yang kita bahas kali ini. Jadi dalam perspektif HAM, penyimpangan perilaku seks itu dianggap sesuatu yang biasa karena dilindungi undang-undang. Namun dalam sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, bahwa penyimpangan seks bagaimana yang disebut LGBT itu merupakan penyimpangan ajaran dan itu merupakan dosa. Nah, kemudian LGBT dianggap sebagai ancaman serius terhadap masyarakat Indonesia, terutama dapat merusak nilai-nilai, norma-norma, baik norma agama, norma sosial, dan juga budaya yang ada. Jadi di sini terdapat ketegangan antara penerapan hukum Islam dan konservatif dengan prinsip-prinsip HAM yang lebih inklusif.
Sehingga kita harus mencari jalan, kita mencari solusi bagaimana agar ini masyarakat menemukan jawaban yang konkret. Next. Nah, di sini definisi LGBT itu apa? Salah satunya bahwa lesbian. Jadi lesbian ini merujuk pada wanita yang tertarik pada sesama wanita. Jadi kaum lesbian itu lebih tertarik untuk menyalurkan syahwatnya itu kepada sesama wanita. Sedangkan kepada laki-laki dia itu tidak ada rasa suka atau ada rasa cinta. Seperti itu. Kemudian kalau gay itu merujuk pada definisi seorang pria yang tertarik secara seks kepada pria lain. Jadi kelainan kebalikan dari lesbian. Kaum gay ini lebih tertarik kepada sesama laki-laki. Biasanya pasangannya itu juga laki-laki, namun tampilannya feminim gitu ya, agak lebay-lebay gitu. Nah, namun kepada perempuan atau wanita dia tidak suka sama sekali. Jadi kalau toh pun harus ada interaksi sosial atau hubungan sosial, dia hanya sebatas teman biasa. Jadi tidak berniat untuk jatuh cinta. Definisinya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini biseksual ya. Biseksual ini menggambarkan seseorang yang memilih ketertarikan seksual kepada individu dari dua jenis kelamin. Jadi seorang yang kategori biseksual ini bisa jatuh cinta kepada laki-laki juga kepada perempuan. Hal ini dikandung maksud apa? Mungkin jadi karena kepuasannya ya, kepuasan bagaimana berhubungan dengan pria, bagaimana berhubungan dengan wanita. Jadi ini kalau seperti binatang itu, maaf ya, itu cacing, hemafrodit. Jadi dia suka kepada laki-laki, tapi juga dia mendambakan adanya hubungan dengan wanita dimaksud apa? Agar memiliki keturunan. Karena tujuan dari perkawinan dan percintaan menurut Islam ini memang lahirnya suatu generasi. Nah, sedangkan mereka kaum transgender ini tidak mengharapkan adanya keturunan, cuma pelampiasan syahwat saja. Kemudian yang keempat ini dikenal dengan istilah transgender. Transgender ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang identitas gendernya ini berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Jadi seumpama dia lahir dengan jenis kelamin laki-laki, cuman penampilannya itu feminim, seperti saya sampaikan tadi ya, lebay-lebay gitu. Kalau di kita di Ponorogo dan sekitarnya mengatakannya, menyebutnya sebagai bencong, gitu. Kemudian juga ada yang terlahir dengan jenis kelamin perempuan, namun dia bersikap dan perilaku seakan-akan dia itu sebagai seorang laki-laki. Jadi dia mendambakan sikap-sikap heroik gitu ya, seperti bertato, yang tampilannya macho, pakai celana jeans yang sobek-sobek, celana-celana pun juga tampilan celana-celana laki-laki seperti itu. Nah, ini definisi beberapa penyimpangan seksual yang tercakup di dalam definisi LGBT. Next. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara hukum menjamin kebebasan berekspresi, termasuk dalam hal ini kelainan seks tadi. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua, yaitu terdapat pada pasal 28E ayat 2. Di dalamnya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian selanjutnya dalam ayat 3 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, atas dasar inilah mereka-mereka yang memiliki penyimpangan itu menyatakan bahwa penyimpangan perilaku mereka itu dilindungi undang-undang. Jadi walaupun sebagian masyarakat menyatakan hal itu tidak baik atau mungkin penyimpangan perilaku atau bahkan
merupakan suatu dosa, mereka tetap berpegang teguh bahwa perilaku-perilaku kami ini itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi boleh dong menyimpang-nyimpang dikit dan tidak perlu ditutup-tutupi. Sehingga mereka berani tampil di dalam kehidupan sosial secara terbuka. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1, pasal 1 tahun 74, ini tentang perkawinan, itu menjelaskan bahwa perkawinan itu dianggap sah, itu yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang tentunya sakinah, mawaddah, warohmah, serta diharapkan lahirnya keturunan. Jadi di sini sangat kontradiktif dengan Undang-Undang HAM. Jadi Undang-Undang nomor 1 ini menyatakan perkawinan itu atau menyalurkan syahwat itu bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu, akan tetapi hanya sebagai upaya saja untuk melahirkan keturunan. Guna apa? Guna menyampaikan cita-cita hidup yang tentunya lebih baik dari dirinya akan diteruskan kepada generasi berikut. Nah, ini fenomena yang akan kita bahas nanti, dua dasar hukum yang sangat kontradiktif. Kemudian undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan yang sah itu adalah antara laki-laki dan perempuan, bukan sesama jenis. Kita bisa melihat dalam surat Ar-Rum ayat 21, itu Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini titik beratnya, titik tekannya adalah min anfusikum. Mereka yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual itu menerjemahkan. Jadi mereka langsung buka terjemahan Quran, ya. Jadi bahwa Allah menjadikan pasangan itu dari jenis mereka. Nah, ini jenis mereka ini disalahgunakan bahwa boleh berkasih sayang dengan sesama jenis. Kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Padahal maksud ayat ini Allah menciptakan manusia itu berpasangan dengan manusia. Jadi bukan dengan binatang dan lain-lain. Jadi bukan disalahgunakan sesama jenis itu kalau laki dengan laki-laki, tidak ya. Jadi surat Ar-Rum ayat 21 ini menyatakan bahwa yang namanya berkasih sayang, berpasangan hidup itu dengan sesama jenis artinya sesama manusia. Ini yang salah kaprah sehingga mereka kadang mengangkat ayat-ayat Quran. Ini loh, Islam juga memperbolehkan. Buktinya coba baca surat Ar-Rum ayat 21. Ini salah kaprah. Jadi yang diartikan Allah mengizinkan, memerintahkan berkasih sayang azwaja itu dengan sesama jenis artinya sesama manusia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah litaskunu ilaiha, agar mereka mendapat ketentraman. Jadi kalau pernikahan ini sesama jenis itu pasti menyalahi ketentraman. Mungkin di depan orang banyak, di depan publik mereka bisa bersikap happy, bahagia. Namun siapa tahu hati seseorang. Jadi dia mengalami kekeringan, di mana hubungan cinta mereka itu hanya melampiaskan syahwat, tapi tidak mendapatkan yang namanya sakinah, litaskunu ilaiha. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan dengan waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Di sini rahasianya kenapa Islam hanya memperbolehkan pernikahan itu dengan laki-laki perempuan. Agar apa? Mendapat kasih sayang, ketentraman. Karena sifat laki-laki sama perempuan itu sangat berbeda. Perempuan itu sifatnya itu suka disayang, mendapatkan atensi, perlindungan. Sementara laki-laki sifatnya itu yang heroik. Itu sifatnya itu menyayangi dan melindungi. Jadi kalau hubungan ini dijungkir balikkan, pasti tidak akan mendapatkan sebagaimana yang tertulis di dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini. Jadi pasti tidak akan mendapat ketentraman, kedamaian yang dinamakan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, seperti itu. Kemudian kembali ke ayat ini, dalam ayat 3 dinyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
Nah, ini artinya bukan berserikat berkumpul sebagai suami istri untuk melampiaskan syahwat, tidak. Di sini artinya berserikat berkumpul itu berorganisasi masyarakat. Untuk apa? Menyampaikan aspirasi, kehendak-kehendak yang bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bisa digunakan untuk bermasyarakat yang baik di dalam mengembangkan masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Ipolek Sosbud Hankam. Jadi dalam mengeluarkan pendapat seperti itu, bukan kebebasan berserikat berkumpul itu diartikan dalam arti untuk melampiaskan seks secara menyimpang. Kemudian seperti itu. Kemudian undang-undang ini jelas menyatakan bahwa perkawinan yang sah ini antara laki-laki dan perempuan, bukan sesama jenis. Berarti perilaku LGBT ini sangat bertentangan dengan perilaku tersebut. Kemudian ayat-ayat yang mendukung tentang adanya larangan LGBT ini banyak dimuat di dalam Al-Quran. Sementara di dalam istilah DBJ tidak ditemukan secara harfiah ya. Jadi yang menyebutkan LGBT tidak ada. Karena istilah tersebut baru dikenal pada akhir abad ke-19. Namun, keberadaan LGBT ini bukanlah hal yang baru. Al-Quran menyinggung juga di dalam kisah Nabi Lut, itu banyak kaum Sodom ya. Di sana disebutkan bahwa di zaman Nabi Lut alaihissalam itu banyak orang-orang yang tidak suka kepada perempuan. Jadi laki-laki suka kepada laki-lakinya. Sehingga apa? Dikhawatirkan akan terjadinya kehilangan generasi. Karena tidak ada generasi penerus, tidak ada yang melahirkan. Kaum laki-lakinya menyukai sesama kaum laki-laki juga. Dan surat Al-An'am ayat 86, di dalam surat Al-A'raf, surat Hud, beberapa ayat, kemudian Al-Hijr dan sebagainya sampai ke bawah. Nanti kita bisa pelajari satu persatu, kita kupas dengan seperti ini next ya, dengan diskusi. Ya, kemudian bagaimana Al-Quran memandang tentang LGBT ini, sebagaimana kita terangkan di depan bahwa LGBT itu merupakan sebuah penyakit. Pertama, ini penyakit secara fisik. Nah, dengan adanya penyimpangan perilaku seks, maka saluran saluran pelampiasan seks itu bukan tempatnya sebagaimana laki-laki dan perempuan. Kalau laki dengan laki-laki biasanya kan melalui dubur dan sebagainya. Nah, sementara dubur itu kan merupakan tempat yang kotor. Sehingga mereka yang melakukan penyimpangan seksual seperti LGBT ini banyak kemungkinan ini mengalami penyakit-penyakit seperti HIV dan sebagainya. Betapa akhir-akhir ini di Kabupaten Ponorogo itu ditemukan beberapa karyawan-karyawan yang bekerja di dunia malam hiburan seperti itu terjangkit penyakit HIV. Jadi ini terbukti Islam sangat hati-hati memandang hubungan seksual sehingga adanya perilaku menyimpang dapat dipastikan akan menimbulkan beberapa penyakit. Di antaranya adalah penyakit-penyakit yang sifatnya fisik seperti itu. Kemudian penyakit yang sifatnya sosial, ini sebagaimana saya terangkan di depan bahwa penyimpangan seksual merupakan penyakit. Kemana? Karena akan terjadinya punahnya generasi. Jadi kalau mereka mencintai sesama jenis, contohnya ya, kan tidak akan melahirkan keturunan, sehingga ini punah, habitat manusia menjadi punah. Kemudian penyakit-penyakit sosial, bagaimana yang saya sampaikan tadi ya, banyak merupakan penyakit-penyakit sosial, sehingga terjadi chaos. Jadi kekacauan masyarakat, sehingga ada yang bersikap tegas, kemudian terjadi penutupan tempat maksiat yang disinyalir untuk mangkalnya para LGBT. Kemudian gerakan-gerakan yang di depan masyarakat kita sebagai suatu gerakan yang aneh. Contoh lomba apa itu yang pakai bikini-bikini, tapi dia itu laki-laki ya. Seperti itu. Kemudian juga lomba-lomba yang dipertontonkan yang
tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan norma agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian dikarenakan fitrah manusia yang telah dianugerahi Allah SWT itu dengan melestarikan keturunan dengan segala martabat kemanusiaannya. Jadi manusia lahir pun tidak sebatas hanya sebagai manusia, tapi harus menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Karena Allah berfirman bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini dilahirkan sebagai manusia itu sebagai sebaik-baik ciptaan. Jadi ada ciptaan tentu kualitasnya di bawah manusia, yaitu binatang, tumbuhan dan sebagainya. Bawah manusia itu. Ya, jadi manusia sebagai khairul ciptaan sebaik-baik manusia. Fungsinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kita memerintahkan hal kebaikan dan wayan hauna 'anil munkar. Harus mencegah beberapa kemungkaran atau perilaku-perilaku kerusakan-kerusakan di atas bumi. Seperti ini. Nah, sementara tak dapat dipungkiri, rekam jejak mengenai LGBT ini tidak lepas dari perilaku umat Nabi Lut. Jadi ini sebagai apa ya? Contoh atau gen perilaku menyimpang terhadap perilaku seksual ini dicontohkan ketika zaman Nabi Lut, yaitu kaum Sodom. Apa yang terjadi pada kaum Sodom? Yaitu homoseksual sudah menjadi hal yang lumrah. Jadi sebagaimana di luar negeri yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Nah, itu sudah terjadi ketika zaman Nabi Lut dulu. Informasi Al-Quran mengenai homoseks atau liwat ya atau sodomi ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Jadi kita bisa lihat di sana betapa penyimpangan-penyimpangan itu telah ada beberapa ratus tahun yang lalu. Al-Quran telah menyebutnya, menyinggungnya seperti itu. Jadi ini bukan hal yang baru. Namun definisi LGBT itu atau apa istilah LGBT ya itu baru dikenal sekarang. Tapi perilaku-perilaku yang sebagaimana didefinisikan di LGBT itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut. Ya, next. Ini salah satunya ayat ini menyatakan walutan itu qala liqaumihi atatunal fahisyata ma sabaqakum minha min ahadim minal alamin. Dan juga kami telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Nah, jadi cikal bakal adanya perilaku menyimpang itu terdapat pada Quran surat ini Al-A'raf ayat 80. Jadi di zaman Nabi Lut. Kemudian lagi innakum la ta'tunar rijala syahwatam min dunin nisa. Jadi di sana banyak orang-orang yang menyimpang perilakunya. Kemudian bal antum qaumum musrifun. Sesungguhnya kamu itu telah melampiaskan syahwat kalian kepada sesama jenis, sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Nah, berarti kamu ini benar-benar kaum yang melampaui batas. Jadi Allah mengatakan perilaku-perilaku penyimpangan itu orang-orang yang melampaui batas. Karena menyalahi sunatullah. Seperti itu. Next. Kemudian hadis yang melarang adanya homoseksual itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana artinya jika seorang laki-laki melakukan perbuatan homoseksual dengan laki-laki, maka keduanya telah melakukan perbuatan haram. Jadi hadis ini menerangkan bahwa perilaku homoseksual LGBT itu adalah perbuatan haram, dan sesuatu yang haram artinya dosa. Dan jika seorang wanita melakukan perbuatan lesbian dengan wanita lain, maka keduanya juga melakukan perbuatan haram. Jadi baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan itu hukumnya haram menurut hukum hadis demikian. Next.
Penjelasan Islam mengenai LGBT ini begini. Lesbian atau disebut dengan asihak, yaitu perempuan yang mengarahkan pilihan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Ini tujuannya apa? Mereka itu hanya ingin melampiaskan syahwat saja, tapi tidak mau menerima kudratullah sebagai perempuan, yaitu perempuan itu harus mengandung, melahirkan, menyusui. Nah, betapa banyak kita lihat di media massa ya, seperti maaf kaum artis selebriti itu ya, yang tidak mau menyusui, kemudian menggunakan susu formula dan sebagainya. Alasannya apa? Biar bodi tubuhnya ini nggak rusak. Ini kan menyimpang juga. Kemudian ada bayi tabung. Jadi mereka mengandung ini tidak mau. Akhirnya menggunakan metode bayi tabung. Nah, hal demikian ini sudah merupakan penyimpangan-penyimpangan. Nah, kaum lesbian juga salah satu alasannya juga biar tidak mengandung, biar tidak merasakan sakit melahirkan, dan juga tidak capek-capek memiliki dan merawat anak. Nah, kemudian kaum gay atau yang disebut dengan al-liwat, yaitu kata yang dinisbatkan ke kaum Nabi Lut. Jadi orang-orang yang seperti kaum Lut, orang Lutiyun, yaitu pengikut kaum Lut, yaitu penyimpangan seksual yang laki-laki menyukai sesama laki-laki. Nah, kemudian dalam Islam secara eksplisit belum ditemukan istilah dari biseksual ini ya. Namun secara hukum praktis, biseksual itu bisa dianalogikan dengan praktik homoseksual. Jadi lesbi and gay. Atau dalam istilah Islam disebut wasihak. Nah, kemudian di dalam masyarakat Ponorogo khususnya itu sudah membudaya dari dulu-dulu, yaitu dikenal adanya gundek dan gemblak. Di mana di dalam sejarah reog itu seorang warok itu pasti memiliki gemblak. Gemblak itu biasanya penari kuda lumping yang membawa kuda dari anyaman bambu itu. Dia itu seorang laki-laki, asal muasalnya seorang laki-laki. Namun dia berias yang mirip cewek itu cantik banget, sehingga menarik hati para yang melihat atau warok-warok ini. Sehingga warok-warok ini jatuh cinta kepada gemblak dan dijadikan gundeknya. Gundek itu kalau istilah modernnya yaitu ya wanita simpanan. Tapi ini bukan wanita, ini perempuan, ini laki-laki. Kemudian di dalam perkembangan sejarahnya budaya reog itu jadil itu sekarang benar-benar perempuan. Jadi untuk menghilangkan stigma negatif bahwa budaya itu tidak dicampuri dengan perilaku menyimpang yang dianggap sesuatu dosa. Nah, kemudian istilah transgender itu disebut juga dengan al-muhannas atau al-hunsa. Apa definisi al-hunsa? Yaitu laki-laki namun penampilannya menyerupai perempuan. Seperti kelembutan, lebih-lebih bicaranya, gerakannya, juga cara berpakaian. Mereka gemar menggunakan kosmetik secara berlebihan. Kalau di sini seperti jadil itu tadi. Kemudian kalau di budaya-budaya orang mantu cucuk lampah. Nah, cucuk lampah itu dia itu pasti seorang laki-laki, tapi langkahnya gemulai seperti perempuan, menari-nari, meliuk-liuk, menggunakan busana perempuan, menggunakan sanggul dan berhias bagaimana layaknya seorang perempuan. Jadi itu beberapa penjelasan Islam tentang apa itu definisi LGBT dalam bentuk perilakunya. Next. Nah, kemudian dalam perspektif hukum Islam, LGBT ini dipandang sebagai isu yang kontroversial dan bertentangan dengan ajaran agama dan
apa-apa yang terdapat dalam Quran dan hadis. Sehingga pandangan ini diwarnai oleh norma-norma moral, etika sosial, etika hukum yang diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian Islam mengajarkan bahwa hubungan seksual itu hanya sah dalam ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tadi, sebenarnya saya sebutkan. Kemudian segala bentuk penyimpangan dari hubungan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Tuhan. Jadi melanggar firman Allah. Sehingga banyak mereka yang tidak menyukai, dikucilkan dan sebagainya. Dalam hukum Islam ada beberapa aspek yang perlu dianalisis terkait dengan LGBT ini. Termasuk larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, serta pandangan-pandangan mengenai perubahan gender dan perilaku seksual yang menyimpang. Beberapa penyimpangan ini perlu dikaji dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis serta fenomena-fenomena sosial yang ada. Next. Nah, kemudian kelompok LGBT ini mereka bisa akses di bawah payung HAM, yaitu hak asasi manusia, di mana undang-undang ini meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini. Bila kita melihat dari konstitusi kita, yakni pasal 28J Undang-Undang Dasar 45, menyatakan berikut. Dalam ayat satunya mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, artinya apa? Ketika seseorang menemukan suatu penyimpangan perilaku, karena ini merupakan hak asasi bagi mereka, hak asasi itu hak yang mendasar, yang boleh dimiliki oleh siapapun, dan kita disuruh menghargai. Demi apa? Demi ketertiban kehidupan bermasyarakat, termasuk berbangsa, bernegara, yang penting tidak ada konflik sosial dan sebagainya, walaupun ada perilaku-perilaku menyimpang. Jadi kita tidak bisa terlalu banyak bersikap yang kritis gitu ya, karena adanya seperti itu. Itu ada undang-undangnya. Kemudian di dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain itu untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. Artinya apa? Kebebasan perilaku-perilaku menyimpang ini pun di dalam ayat 2 ini disebutkan ada batasnya. Jadi kebebasan orang lain itu, kebebasan pribadi kita itu dibatasi dengan kebebasan orang lain juga. Artinya bebas yang terbatas. Jadi harus memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemudian keamanan, dan juga ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jangan sampai kebebasan yang kebablasan ini kemudian menimbulkan chaos, kekacauan sosial. Sebagaimana ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis ini terganggu. Karena apa? Ada sebagian masyarakat yang menyatakan perilaku ini harus dihentikan, bahkan harus dibina dan sebagainya. Maka mereka yang menyadarkan pada hak asasi manusia yang kalau di Indonesia tercantum dalam pasal 8J ini, jadi jangan hanya memegang teguh pada ayat 1 saja. Mereka harus dengan pada ayat 2-nya. Kebebasan itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Hak individu seseorang dibatasi dengan hak individu orang lain juga. Next. Nah, begitu juga ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia ya. Di dalam pasal 70-nya menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi sebebas-bebasnya ketika ada undang-undang secara khusus menyatakan bahwa kebebasan ini harus dibatasi, maka mereka harus tunduk dan taat. Tunduk dan taat kepada undang tersebut dengan batas-batasan yang ditetapkan. Dengan maksud apa? Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, kemudian dalam pasal 73-nya, Undang-Undang HAM menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat diatasi oleh dan berdasarkan undang-undang pula. Jadi kebebasan yang dinyatakan bebas oleh undang-undang ini harus dibatasi oleh undang juga. Sehingga kita juga tidak bisa membatasi mereka, memjinalkan seperti itu arahnya ya, tanpa adanya undang-undang. Jadi sesuatu boleh dilarang selama tidak ada undang-undang yang melarangnya. Kaidah sosialnya seperti itu. Ya, ini semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tadi, serta kebebasan hak dasar orang lain, yang tentunya terkait tentang kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa secara umum. Next. Lanjut. Memang benar bahwa setiap individu ini memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Artinya ini adalah talenta ya, talenta, potensi diri dalam hal sains, kemudian pembangunan, teknologi, ilmu, dan sebagainya itu boleh. Tapi bukan berarti kebebasan ekspresi yang hal-hal yang bersifat merusak moral. Seperti itu. Termasuk dalam hal orientasi seksual seperti ini dan identitas gender ya. Namun kebebasan ini tidak bersifat absolut dan harus diimbangi dengan batasan-batasan tertentu yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan sosial, moralitas, dan keutuhan bangsa. Jadi kaidahnya ini seperti ini. Kemudian dalam konteks ini, kebebasan seseorang untuk memilih orientasi seksual atau identitas gender dapat berbenturan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, serta kepentingan umum yang lebih luas. Lanjut. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang narasumber yang sebut saja namanya Melilia, ini narasumber yang kami wawancarai ya, menyampaikan bahwa banyak sekali pandangan masyarakat mengenai LGBT ini. Mereka dipandang sebagai kelompok yang bikin rese, nggak enak dipandang mata, kemudian sampah masyarakat dan sebagainya. Dengan hal demikian, jadi mereka ini juga dianggap sesuatu penyakit. Namun satu sisi, mereka itu menyatakan mereka enjoy dengan stigma seperti itu. Yang penting dia bisa eksis di dunianya, bisa mengapresiasi diri sebagai apa, dan sebagainya. Ini ada dan nyata di tengah-tengah masyarakat. Lah, kemudian menurut berbagai hasil penelitian bahwa pandangan tersebut yang menyatakan perilaku LGBT ini dianggap yang wajar itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya nilai agama, budaya, pengetahuan tentang kejahatan, serta pemahaman sosial yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Di dalam masyarakat yang religius, bahwa perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu dianggap sesuatu pelanggaran atau dosa di dalam agama ya. Maka tentunya dia akan mengerem, tidak berani vulgar menyatakan penyimpangannya. Tapi di dalam komunitas masyarakat yang nilai agamanya minim atau tidak ada, mereka akan dengan berani, seperti di luar negeri itu ya, bahkan meminta kepada pemerintah untuk mengesahkan undang-undang perkawinan sesama jenis. Kemudian juga budaya masyarakatnya. Kalau budaya yang beragama, santun itu pasti malu berperilaku menyimpang. Jadi kalau perilaku yang
yang tidak ada aturan yang mengaturnya seperti kebebasan perilaku seks atau berbusana yang seminim apapun itu, ketika budayanya menganggap itu boleh dan wajar, maka ya tidak ada larangan. Artinya mereka itu bebas-bebas aja, dengan bangga dia menunjukkan inilah saya dengan perbedaan-perbedaan ini gitu. Kemudian selanjutnya juga ditunjang dengan pengetahuan tentang kesehatan. Apakah perilaku menyimpang ini akan menimbulkan penyakit secara fisik dan sebagainya? Jika mereka paham betul, itu akan bisa akan meninggalkan perilaku tersebut. Tapi jika mereka tidak paham terhadap pengetahuan kesehatan, maka dia akan menyatakan hal ini adalah aman dan tidak ada hambatan untuk dilakukan. Kemudian pemahaman sosial yang berkembang dalam masyarakat, ini yang dimaksud dengan stigmatisasi. Jika suatu masyarakat menganggap perilaku menyimpang itu sebagai sesuatu yang wajar, maka tidak ada istilah penyimpangan. Jadi dalam suatu definisi ini teori kriminologi, jadi di dalam komunitas masyarakat yang jahat, maka kejahatan itu tidak dianggap suatu kejahatan. Karena apa? Semuanya berperilaku jahat. Jadi kejahatan ini dianggap hal yang biasa. Dan bahkan orang yang baiklah yang akan dianggap jahat. Sebagaimana dalam komunitas masyarakat yang berperilaku menyimpang. Ketika semua masyarakat berperilaku menyimpang dalam seks, maka orang yang benar orientasi seksnya, maka dianggap itulah yang menyimpang. Dan orang-orang yang menyimpang itu dianggap mereka yang benar dan normal. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pandangan terhadap LGBT dalam masyarakat Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh norma-norma agama yang konservatif. Tetapi juga ada kesadaran yang berkembang untuk melihat LGBT sebagai bagian dari keragaman sosial atau fitrah manusia yang perlu dihargai dan diterima. Di mana di dalam Quran juga disebutkan bahwa dalam surat As-Saffat Allah menyatakan manusia itu diberi potensi apa? Untuk fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Maka di dalam penciptaan manusia, Allah memberikan opsi. Kalian itu takwa, menuruti perintah-perintah Allah, atau fujur. Fujur ini melawan, membangkang, dan berperilaku semau gue. Jadi perilaku seperti ini memang sudah ada potensi secara alamiah. Bahkan disinggung di dalam Al-Quran tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Namun ayat ini berlanjut, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini opsi-opsi. Yang baik berbalas baik, yang buruk akan berbalas yang buruk juga. Nah, seperti itu. Kemudian hal ini disampaikan oleh Dr. Imam Rohani dari ini seorang akademisi dari Institut Agama Islam Riyadh Haji Ngabar untuk Ngabar Ponorogo. Jadi beliau berpendapat seperti ini. Jadi di dalam masyarakat yang agamis tentu akan perilaku ini mengacu pada norma-norma sosial dan norma-norma agama. Next. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi penyebaran perilaku homoseks dalam masyarakat ini ada beberapa variabel. Salah satunya adalah subkultur homoseksual yang terlihat dan diterima secara sosial. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah apa? Faktor pengesahan dari masyarakat, stigmatisasi. Jadi akan menarik perhatian dan menumbuhkan rasa ingin tahu di kalangan individu lain. Seperti apa sih penyimpangan itu? Kayak apa sih ciri-cirinya? Dan sejauh mana diterima dalam masyarakat? Kayaknya bisa dong kita gali-gali, kita pelajari seperti itu. Ya. Hal demikian mendorong mereka untuk mencoba perilaku yang sama. Jadi dengan adanya stigmatisasi yang sangat longgar, kemudian adanya subkulturan, adanya kelompok-kelompok menyimpang yang bermunculan di dalam masyarakat, sehingga mendorong mereka itu mencoba-coba. Rasa ingin tahu itu tinggi sekali. Terutama hal ini ada pada generasi muda. Karena anak-anak muda ini merupakan anak yang rasa ingin tahunya tinggi. Mengapa begini, mengapa begitu, seperti itu. Kalau begini nanti seperti apa, begitu seperti apa. Mereka mencoba-coba. Jadi kaum-kaum yang suka eksperimen.
Jadi subkultural homoseksual ini menjadi penentu juga dalam adanya suatu perilaku menyimpang LGBT. Kemudian adanya pendidikan yang pro homoseksual terjadi apabila pihak yang mendukung homoseksual ini berhasil memasukkan ide tersebut ke dalam kurikulum sekolah atau pendidikan. Saya sering menemui atau beberapa lembar buku yang mengajarkan adanya perilaku seperti ini dalam cerita-cerita bahasa Indonesia sekolah dasar. Tanpa disadari, anak-anak itu diajari adanya toleransi bahwa hubungan sesama jenis itu adalah diperbolehkan dan wajar. Jadi bagi kita, Bapak Ibu khususnya, dan para generasi muda harus waspada untuk melihat buku-buku anak kita. Jadi kalau kita mendampingi belajar anak, harus kita pelajari juga bentuk-bentuk pembelajaran serta materinya harus kita pelajari. Dan kalau ada perilaku-perilaku menyimpang, kita berhak bahkan wajib untuk menyampaikan koreksi agar Agar anak-anak kita tidak terkontaminasi dengan pendidikan yang salah, di mana melegalkan pendidikan, di mana melegalkan hubungan yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama atau homoseksual ini. Ya, di kurikulum-kurikulum sekolah, kemudian praktek-praktek dan sebagainya. Itu sudah ada sejak kecil, bahkan di mata kuliah mata pendidikan SD itu ada. Saya pernah melihatnya. Kemudian faktor yang ketiga, ini adanya toleransi sosial dan hukum. Nah, ini toleransi sosial itu yang saya sebutkan tadi adalah penghakiman secara sosial atau stigmatisasi. Kemudian juga toleransi secara hukum terhadap perilaku homoseksual ini yang dapat menciptakan iklim yang memungkinkan perilaku ini berkembang. Jadi ketika mereka itu melakukan penyimpangan, kemudian dianggap salah oleh seseorang, dilarang dan ditegur, mereka akan bertanya, kalau perilaku kami ini menyimpang, tunjukkan undang-undang atau satu hukum pun yang melarang penyimpangan kami. Sementara undang-undang menyatakan kami diperbolehkan seperti dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar tadi, kemudian juga pasal 70 di dalam Undang-Undang HAM. Jadi seperti itu. Nah, ketika undang Izin Bapak Ibu, mungkin narasumber kita ada terkendala jaringan. Diharapkan tunggu sebentar ya Bapak Ibu.
Halo? Halo, udah? Nah, maaf ada kendala ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah ini penggambaran homoseksualitas sebagai perilaku normal yang dapat diterima dalam masyarakat melalui media atau kultur populer seperti yang saya sampaikan tadi. Ini dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap homoseksual ini. Jadi di TV-TV, di media-media kita sering melihat seperti itu, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti di Pancak Ludruk atau Tusuk Lampah seperti yang saya sampaikan tadi. Next. Nah, kemudian kita jatuh pada kesimpulan bahwa LGBT dalam perspektif hukum Islam itu dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela atau dosa dan bertentangan dengan ajaran agama. Islam sangat melarang segala bentuk hubungan seksual di luar perkawinan lawan jenis karena dapat merusak tatanan kehidupan sosial dan biologis, kesehatan, serta berpotensi menimbulkan dampak buruk untuk garis keturunan. Karena tujuan adanya perkawinan itu untuk melahirkan keturunan seperti yang diajarkan di agama Islam. Sehingga tidak hanya untuk sebatas pelampiasan syahwat saja. Nah, kemudian Islam hanya memperbolehkan perubahan jenis kelamin bagi mereka yang ingin merubah dari jenis kelamin yang individu lahir dengan kelamin ganda atau khunsa. Ini hanya dalam pertimbangan medis saja. Jadi seorang hemafrodit terlahir hemafrodit, ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu boleh difungsikan salah satu saja yang normal. Nah, itu boleh. Kemudian secara psikis mereka akan mengikuti. Sangat melarang sebagaimana terjemahan dalam ayat Al-Qur'an tadi seperti Quran surat An-Nisa ayat 4, ayat 119 ya, dan Ar-Rum ayat 30 seperti itu tadi. Banyak memang ayat Quran melarangnya. Jadi jelas-jelas bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang dilarang. Nah, kemudian sementara hak asasi manusia pada dasarnya menjamin kebebasan individu. Akan tetapi kebebasan tersebut juga harus mengedepankan tanggung jawab sosial. Jadi tidak serta bebas sebebas-bebasnya tanpa harus memperhatikan tanggung jawab yang dampak-dampak terjadi terhadap moral, kemudian kepentingan umum dan demi keutuhan bangsa. Jangan sampai adanya kebebasan tersebut mengganggu kebebasan orang lain sehingga terjadi kekacauan dan menimbulkan disintegrasi bangsa di sini. Kemudian dalam saran setelah kami memulai penelitian, kami menyimpulkan beberapa kesimpulan, kemudian memberikan saran-saran seperti ini ya. Untuk mengatasi ketegangan ini, perlu adanya dialog terbuka. Jadi antara pihak-pihak yang pro LGBT, kemudian juga pro yang pro norma ini kelompok-kelompok yang agamis ya, yang mengedepankan norma-norma agama dan sebagainya. Kenapa? Hal ini bisa dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan pendidikan yang menekankan pentingnya toleransi dan saling pengertian. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan seminar, diskusi-diskusi ini, adanya timbul rasa toleransi dan pengertian. Pengertian ini bukan berarti yang menyimpang harus ditoleransi penuh, yang pro agama atau kelompok-kelompok yang mengedepankan norma agama harus memberikan toleransi, pengertian secara total, tidak. Begitu juga kepada kaum LGBT, kaum kelompok menyimpang juga harus ngerti bahwa penyimpangan kalian yang dianggap normal oleh kalian itu juga harus dibatasi dengan norma-norma orang lain yang menyatakan sebagai penyimpangan. Jadi bahasanya orang Jawa itu saiki eding gitu ya, saling berbagi rasa gitu ya. Jangan semaunya berekspresi gitu ya. Jadi pasti terjadi chaos, pasti itu menimbulkan disharmoni kehidupan berbangsa. Nah, kemudian solusi lain yang dapat diusulkan adalah
meningkatkan dan menguatkan pendidikan, terutama pendidikan agama di tengah masyarakat. Kemudian pendidikan norma-norma, kalau kita norma Pancasila ya, yang sesuai dengan sila pertama, yang berketuhanan, namun juga berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Ini titik tekannya di sini. Kemudian juga yang sesuai dengan sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kemudian supaya apa? Supaya masyarakat ini memiliki prinsip dan akidah yang kuat, sehingga tidak mudah terombang-ambing arus pergaulan bebas yang marah kepada LGBT. Nah, ini ditekankan kepada apa? Kepada orang tua di dalam melihat perilaku menyimpang anak sedini mungkin ya, seperti itu. Dimana ketika anak di tengah jalan, ketika kita jalan rekreasi melihat orang yang berperilaku menyimpang, contoh kita menemukan, maaf ya, bencong sedang mengamen dan sebagainya, itu kita kasih tahu ke anak, nah hal demikian ada di dalam masyarakat, tapi ini tidak baik. Nah, ini secara sosial pun juga kurang bermutu tinggi dalam kehidupan status sosialnya. Nah, jadi kalian harus menghilangkan stigma bahwa itu adalah baik, tidak, itu salah, nah seperti itu ya. Kemudian pendidikan di kurikulum sekolah. Nah, kemudian juga untuk para generasi muda, ini yang lebih penting, bahwa kalian harus mampu mengatakan tidak dengan cara apa? Dengan cara kalian menulis artikel jurnal dan sebagainya, melakukan seminar-seminar atau outbound yang merupakan edukasi betapa LGBT ini tidak baik dan sesuatu yang tidak menguntungkan. Demikian. Nah, demikian yang bisa saya paparkan kali ini. Kurang lebih minta maaf, dan kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Arswan atas materi yang sangat luar biasa, yang sangat informatif dan membuka wawasan kita untuk bagaimana mencegah LGBT di masa sekarang. Ini kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, gunakanlah raise hand untuk bertanya secara langsung atau silakan ketik di kolom chat. Terima kasih. Monggo, yang ada pertanyaan silakan disampaikan. Ini waktu masih banyak ya Mas ya. Masih ada berapa? Setengah jam. Ya, ya Bapak. Ya, monggo yang ingin bertanya atau mungkin juga ingin menambahkan yang sekiranya apa yang saya sampaikan tadi kurang, mungkin ada teman-teman yang mungkin ini ditambah begini-begini mungkin, atau usul-usul juga boleh. Kita discuss atau tanya jawab juga boleh. Monggo. Kita tunggu ya pertanyaannya. Izin Bapak, ini ada yang bertanya. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Mas. Perkenalkan, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sarengas, Hukum semester 2. Ingin bertanya terkait perlihat. Ya, monggo Mas Sarengat. Pertanyaannya, ini mic-nya dimatikan Mas Sarengat. Halo? Ya, mungkin yang lain juga bisa mengajukan pertanyaan sambil menunggu dari pertanyaan Mas Sarengat, sambil kita diskusi. Ya, baik Bapak, ini ada yang bertanya dari Latifatul Adipa Afiah, Bapak. Ya, arti harfiah. Ya. Lek pertanyaanmu panjang. Harfiah itu artinya secara tertulis. Jadi Ya, pada harfiah itu artinya huruf. Ngerti kalau Makna tersurat dan makna tersurat. Lah itu makna tersurat itu makna yang secara harfiah
tercantum di dalam undang. Jadi begini, Izin makna bertanya Bapak. harfiah suatu undang-undang itu apa-apa yang tertulis di dalam undang-undang itu. Lah, Ya, Bapak. kemudian secara maknawiyah yaitu dengan ditafsirkan. Jadi Bapak Jadi harfiah itu menyebutkan secara huruf atau secara apa yang bahwa tertulis ya. LGBT, bahwa warok itu Iya, terus sama lurus siap. saya ingin penjelasan tentang jumlah yang ada dalam tubuh budaya reog. Ini, nah, saya ingin bertanya. Ya. Mungkin Bapak Saringat boleh diperjelas lagi suaranya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Sarengat dari Prodi Hukum semester 2. Ingin bertanya terkait yang Bapak sampaikan tadi, bahwa apakah gemblak itu yang ada dalam tubuh budaya reog itu termasuk dari LGBT? Padahal dalam struktur yang dialami para budayawan termasuk para warok itu, gemblak itu hanya untuk bertujuan menghentikan atau menghindari seksual. Karena di dalam metode warok, gemblak itu diartikan sebuah pemurnian. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan seksual. Apakah, sekali lagi, apakah gemblak itu termasuk dalam metode LGBT? Mohon maaf, itu pertanyaan yang saya sampaikan dan mohon jawabannya Bapak. Baik, langsung kita jawab bahwa sebenarnya banyak beberapa penyimpangan penafsiran. Jadi seperti yang saya sampaikan. Jadi kata warok itu secara harfiah waro'a. Kalau ini kan bahasa Arab ya. Jadi di belakang. Artinya mereka yang mampu membackup, membentengi segala apa suatu kehidupan sosial. Jadi seorang warok ini seorang tokoh ya yang mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi di dalam implementasi di masyarakat itu sangat beda. Karena apa? Ya memang beda pendidikan dan sebagainya, mungkin budaya. Jadi warok itu diartikan sebagai orang jagoan yang jahat, yang yang suka usil dengan orang dan sebagainya ya. Kemudian dengan gemblaknya, begitu juga dengan gemblak. Gemblak ini kan definisinya kan sebagaimana yang disampaikan tadi ya. Namun di dalam pandangan stigma masyarakat dan yang terjadi dalam penyimpangan sejarah reog, gemblak itu adalah kekasih gelap. Jadi di dalam sejarahnya seperti itu dulu. Itulah kenapa sekarang mulai ada pelurusan sebagaimana Jatil itu memang benar-benar yang memerankan orang perempuan asli. Kalau dulu kan cowok ya, Mas Sarengat ya, kita ketahui. Nah, ini tugas kita bersama untuk meluruskan dengan cara apa? Dengan cara menulis atau membuat seminar-seminar dalam rangka meluruskan budaya yang menyimpang, bukan budaya yang menyimpang. Jadi penafsiran salah terhadap reog. Kenapa? Karena reog ini merupakan warisan leluhur yang mengartikan suatu gerakan moral secara universal yang digambarkan dengan adanya dadak merak, adanya jatil, adanya ganong dan sebagainya. Maka masyarakat yang belum mengetahui pendidikan secara lengkap tentang sejarah warok dan definisi-definisinya secara harfiah, ini yang membuat mereka berstigma beda. Jadi seperti itu, perilaku-perilaku menyimpang itu memang ada dari dulu. Dan di setiap bangsa, di setiap masyarakat dan setiap generasi itu ada. Karena apa? Sudah dicontohkan di dalam kisah Nabi Lut. Jadi sejak perilaku menyimpang itu tetap ada. Nah, kemudian itulah kenapa kita bicara di sini dalam konteks hukum Islam yang sangat menentang, sementara dalam konteks HAM itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima keberadaan kaum LGBT atau kaum-kaum yang menyimpang tersebut.
Sehingga terjadilah yang namanya win solution atau tengah-tengah atau toleransi. Demikian ya penjelasan Mas Sarengat ya. Ada lain yang ditanyakan, monggo. Berarti itu masuk dalam kategori LGBT apa bukan, Pak? Iya. Jadi LGBT itu ada lesbian, gay, terus apa tadi? Seperti yang 4 definisi tadi. Jadi itu memang penyimpangan-penyimpangan. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang menyimpang itu kita nggak boleh kaget, walaupun tidak boleh mengikuti ya, tapi kita nanti meluruskan, tidak kaget. Ada gitu anak ini, gimana kok seperti itu? Ya memang secara manusiawi, setiap manusia itu diberikan potensi syahwat. Nah, potensi syahwat ini tinggal bagaimana kita menyalurkannya, apakah dengan jalur yang benar, sebagaimana perintah agama, ataupun dengan perilaku menyimpang. Ini merupakan opsi manusia secara ciptaan dari Allah. Mereka diberi potensi, fa'alhamaha, maka Allah mengilhamkan. Mengilham itu memberikan apa? Kalau di itu aplikasi, dilengkapi manusia itu dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi berupa fujur dan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dalam penciptaan manusia ini diilhamkan sifat fujur, membangkang. Jadi kalau kita melihat perilaku-perilaku menyimpang, ya memang karena memang mungkin Allah mentakdirkan dia seperti itu. Dan menyimpang itu dilengkapi dengan adanya pengetahuan, pendidikan, budaya-budaya masyarakat yang serba permisif, adanya penyimpangan dan sebagainya seperti itu. Jadi memang demikian penyimpangan itu sudah ada dari kemarin-kemarin sejak zaman Nabi Lut, dan itu termasuk namanya LGBT. LGBT itu hanya istilah yang keren saja, Mas Sarengat ya. Jadi di dalam LGBT itu ada namanya lesbian, kemudian gay dan sebagainya, transgender dan sebagainya. Cukup mungkin? Cukup, terima kasih Bapak. Oke, ya, yang lain? Bu Maria Yosepin, mungkin ada pertanyaan? Baik, ya. Terima kasih Bapak atas waktunya, izin untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Bapak mengatakan ya Pak, bahwa kaum LGBT itu berusaha untuk memperoleh pengakuan di masyarakat. Ya, saya menyoroti dari aspek hak asasi manusianya ya Pak ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, di mana setiap orang itu dilahirkan bebas dan memiliki hak yang sama. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, bagaimana peran pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia terhadap LGBT? Karena selama ini yang saya tahu bahwa LGBT itu sering mendapatkan perlakuan diskriminasi di masyarakat. Contohnya misalkan dalam hal layanan publik, ya, seperti itu banyak sekali yang merasa dibedakan. Dan yang kedua mengenai jaminan negara ya, jaminan negara akan perlindungan hukum bagi LGBT. Mungkin demikian Bapak pertanyaan saya, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus dari Bu Maria Yosepin. Bahwa kita ketahui pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap manusia itu bebas. Jadi kita sudah memiliki payung hukum untuk kebebasan ya kaum LGBT. Namun ini kebebasan secara ekspresi. Jadi ekspresi saja. Namun begitu pula ini masih dibatasi dengan undang-undang yang lain, terutama tentang norma-norma. Kenapa? Kita harus memang bicara tentang undang-undang. Karena segala sesuatu boleh dan tidak boleh itu harus ditetapkan dengan adanya suatu undang-undang. Kenapa ini boleh? Karena adanya undang-undang. Kenapa nggak boleh? Karena adanya undang-undang pula. Sementara di dalam undang-undang
nomor 30 berapa tadi 39 tahun 99 di pasal 70-nya mengatakan setiap orang itu dilahirkan secara bebas. Ini memang sinkron sekali dengan surat As-Saff tadi, fa'alhamaha fujura wa taqwa, diberi kebebasan. Manusia itu diberi kebebasan. Jadi bebas melakukan apa saja. Namun di dalam pasal 70 tadi ada ayat 1 ayat 2 kan ya. Ya di dalam 73-nya menyatakan bahwa kebebasan seseorang itu dibatasi dengan kebebasan yang lain. Nah, ketika kebebasan yang lain harus diangkat pula, maka inilah yang namanya toleransi. Kemudian perlakuan negara atas perilaku menyimpang tersebut atas dasar HAM ini secara administratif memang belum ada. Contoh soal tidak diizinkan seorang yang berkelainan gender mencantumkan jenis kelamin yang tidak jelas. Jadi di sana walaupun tampilannya mungkin perempuan, kalau memang secara fisik dia itu laki-laki, ya harus tertulis laki-laki dong. Gitu, walaupun kalian tidak maco-maco amat gitu bahasanya ya. Boleh kalian tidak maco, tapi KTP-mu harus tertuliskan apa jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Ini memang belum ada diatur undang-undang. Jadi jangan ngeyel, loh ini saya harus menuntut haknya lah, malah bablas ini nanti. Ya. Jadi memang hak kebebasan kaum LGBT ini secara sosial memang sudah ada. Itu aturan HAM tadi di pasal 70 dan 73-nya. Ya, juga bersesuaian dengan Al-Quran. Islam juga memandang hal itu sesuatu yang wajar. Untuk itu, ketika ada perilaku-perilaku yang sifatnya itu kita kurang sesuai, maka jangan langsung dihantam, tapi jangan dipukul, tapi dirangkul. Kenapa sih kalian seperti ini? Kenapa sih kalian seperti itu? Apa yang kalian maksudkan? Apa yang kalian mau? Karena setiap manusia itu memiliki hak, memiliki sifat yang mendasar. Hak asasi itu kan kemudian perilaku yang mendasar untuk berekspresi diri. Selama itu produktif, baik, dan bukan menimbulkan kekacauan ataupun kerusakan-kerusakan baik sosial, kesehatan, dan norma itu diperbolehkan. Contoh, sebagaimana kita lihat kontes-kontes kaum LGBT. Selama itu kontesnya baik, contoh apa? Kontes cerdas cermat, nah gitu ya. Kemudian bantuan sosial waktu bencana alam, itu kita mentolerir sesama manusia secara sosial itu boleh, dan undang-undang memperbolehkan. Orang menolong orang lain kok nggak boleh, kenapa ya gitu. Jadi kebebasan yang diartikan itu memang harus dibatasi dengan kebebasan orang lain, dan kebebasan kaum LGBT ini telah diakomodir baik melalui Undang-Undang Dasar kita di dalam pasal 28J maupun melalui Undang-Undang HAM. Kalau HAM ini sudah universal, jadi bukan Indonesia saja, dimanapun berarti dilindungi. Karena apa? Karena senyatanya perilaku menyimpang tersebut tetap saja ada. Contoh soal, kita datang ke dinas sosial, Pak, apakah di sini ada komunitas LGBT? Pasti dijawab tidak ada dong. Nah, tapi bagaimana kita melihat di lapangan waktu kita jalan-jalan, ada kaum gay berpelukan sesama cowok di pantai dan sebagainya. Nah, itu realita lain, itu fakta lain yang harus kita akui. Itulah kenapa adanya HAM orang lain, adanya HAM hak asasi individu dibatasi dengan hak asasi atau HAM orang lain. Demikian ya Bu Maria, mungkin ada tambahan atau sudah jelas mungkin? Ada tambahan lagi, monggo. Cukup? Ya, benar ya, Bapak monggo. tadi. Ya, Bapak tadi sudah menjelaskan yang terkait dengan pertanyaan yang pertama, Pak. Yang kedua tadi mengenai layanan publik, saya kira kok belum disenggol ya, Pak ya. Terima kasih. Layanan publik. Layanan publik itu artinya yang mereka saat ada di masyarakat, di mana dia harus bisa mendapatkan pelayanan yang sama dengan warga lain, tapi merasa didiskriminasikan, Bapak. Terima kasih. Gini, undang-undang kita menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak, berhak untuk bersosial, berserikat dan sebagainya. Ini artinya mereka diberikan hak. Hanya saja mungkin stigma
karena melihat apa penampilan yang belum terbiasa. Jadi contoh, kalau kita orang-orang yang agamis, kemudian kita piknik ke Bali, ke pantai-pantai, itu kan pasti gimana gitu ya Pak, grek gitu ya. Nah, hanya seperti itu. Dan jika nanti kita ada titik temu di situ, maka tidak akan terjadi namanya hambatan dan gesekan. Kalau masalah hak hidup, sepertinya undang-undang telah mengakomodir sebagaimana mereka ada yang bekerja sebagai MC, sebagai rias, itu tidak dilarang, boleh. Mereka meng-MC boleh dengan endelnya, dengan lebaynya, itu boleh ya. Lemah gemulai, dia jadi cucuk lampa, itu kan juga macam pencarian, itu tidak dilarang. Jadi kita tidak melihat adanya suatu aturan apapun, mungkin perda sekalipun tidak ada cucuk lampa harus laki-laki yang gagah berani, nggak ada. Kadang boleh lebih-lebih, itu MC juga, nah seperti itu. Jadi itu sudah diakomodir. Cuman ada beberapa masyarakat yang belum bisa menerima secara penampilan saja. Nah, ini perlu adanya apa? Kesepahaman. Begitu, Bu Maria? Ada yang lain? Baik, ya Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Tapi satu lagi Pak, dari saya Pak. Boleh. Waktu masih panjang ini, boleh. Sampai maghrib ya, Mas Erik ya. Maaf ya Pak, nyambung. Maaf ya Kak Erik ya. Terkait tadi nyambung yang terakhir, Bapak mengatakan untuk memberikan pemahaman. Nah ini nih yang kadangkala yang terjadi di masyarakat. Bagaimana Pak caranya memberikan pemahaman kepada masyarakat, sementara masyarakat sendiri tidak bisa menerima karena menganggap tidak sama dengan gaya hidup kita, dengan cara berpenampilannya juga berbeda. Itu bagaimana Pak? Susah ya Pak ya. Terima kasih. Untuk pemahaman masyarakat secara luas itu beda cara ya. Jadi kita tidak perlu mengadakan seminar yang serius seperti ini, formal, juga tidak perlu dengan ceramah agama, karena mereka nanti pasti mental. Dengan cara apa? Kita lebih dalam budaya. Jadi seperti pentas-pentas seni itu merupakan pemahaman atau pendidikan secara umum. Jadi itu loh, mereka yang berpendidikan seperti itu boleh tampil di pentas panggung apa, mungkin pentas 17-an atau merayakan apa-apa dan sebagainya. Itu bukti bahwa kita ini sudah mentoleransi, tapi toleransinya dibatasi sebatas di panggung-panggung itu. Jangan di pasar terus berperilaku nyeleneh lah, malah nanti diteriakin sama tukang sayur kan. Seperti itu. Baik, yang lain ada pertanyaan, monggo. Izin Bapak, ini ada pertanyaan dari Ibu Latifatul Adipa. Pada masa kini, para anak usia remaja sudah banyak yang memperlihatkan ketertarikannya terhadap sesama jenis. Bahkan ada juga yang telah melakukan tindak kriminalitas. Lalu, bagaimana pandangan agama Islam dan hukum di Indonesia dalam mengatasi hal-hal itu, dan hukum apa yang paling tepat diberikan kepada para anak usia remaja tersebut, Bapak? Terima kasih. Itu pertanyaan Bapak. Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala perbuatan dan segala yang tidak melakukan apapun itu diatur oleh undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan seseorang boleh melakukan sesuatu atau tidak boleh melakukan sesuatu, itu ada undang-undangnya. Nah, terkait masalah perilaku menyimpang anak-anak muda, ini lebih tepatnya adalah dari nilai edukasi. Jadi pendidikan-pendidikan seperti yang saya sampaikan, kurikulum di sekolah itu banyak adanya disisip-sisipkan. Itulah ketika kita kaum muda, kaum milenial berani bicara, maka kita harus banyak-banyak menulis, meneliti, membuat literasi-literasi yang bisa diakses secara mudah. Nah, literasi-literasi ini bukan berbentuk sebagai penelitian-penelitian atau diktat-diktat, tidak. Anak muda suruh seminar, mana mau ya, jarang ya. Nah, maka media sekarang itu sudah banyak. Dengan apa? Kita membuat TikTok, kita TikToker ya. Kita seperti di Instagram dan sebagainya, di YouTube. Kita membuat edukasi-edukasi seperti apa? Diperankan seperti drama itu loh. Kalau berperilaku seperti ini, jatuhnya seperti ini, kita dengan kreasi kita masing-masing. Jadi diperlukan
inovatif dan kreatif masing-masing di dalam memberikan pencerahan anak bangsa. Kalau kita secara kaku, mungkin orang tua melarang, kamu nggak boleh gini, nggak boleh begitu. Iya, di depan orang tua mereka menurut. Karena apa? Anak di hadapan orang tua mereka adalah anak. Tapi ketika selangkah anak keluar dari pintu rumah, mereka akan menjadi dewasa dadakan dan boleh berekspresi apapun yang dia inginkan. Kenapa? Karena dia bercampur dengan sepantaran. Seperti itu. Salah satunya adalah pergaulan. Jadi kita bukannya membatasi pergaulan, tapi membekali anak-anak kita dengan norma-norma, baik norma agama, norma susila dan sebagainya terhadap anak. Nah, kalian di luar nanti akan menemukan seperti ini dan seperti ini, nak. Seperti itu ya. Maka jangan kalian lakukan, nak. Ini untuk langkah preventif. Nah, bagi mereka yang sudah terpapar, ya mau nggak mau harus kita sadarkan melalui apa? Terapi psikologis. Harus didatangkan seorang psikolog. Definisi psikolog itu bukan berarti kita menganggap anak itu gila, kita datangkan psikiater, enggak ya. Kita berperilaku menjadi psikolog tentunya dengan keilmuan yang khusus. Kita nyatakan bahwa yang seperti ini, apakah ini baik? Nah, terus kemudian kalian distigma oleh masyarakat seperti ini. Nah, maka pemahaman-pemahaman yang edukatif dengan cara apa? Yang inovatif dan kreatif. Jadi kita boleh menjadikan diri kita kreator-kreator seperti itu. Mungkin demikian yang ditanyakan tadi, jawabannya seperti itu. Apa mungkin masih ada pertanyaan atau kurang puas dengan jawaban Mbak siapa tadi yang bertanya? Jadi intinya dengan cara edukatif ya, memberikan pemahaman pendidikan seperti itu. Yang lain, monggo. Yang lain, ya, ada beberapa yang ya. Waktunya sudah habis? Mungkin sudah habis pertanyaan Bapak. Tidak ada lagi yang bertanya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak atas ilmu yang diberikan serta kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi. Kami harapkan materi ini menjadi bekal kita semua dalam mendampingi anak remaja agar tetap sehat secara mental meskipun berada di era digital. Meskipun berada di era digital, kita selalu harus menjauhi LGBT itu. Mungkin itu dari saya, Bapak. Jangan lupa untuk mengisi form absen yang sudah dikirimkan. Bagian dari komitmen kami untuk mendukung literasi, edukasi dan penyebaran wawasan tentang kesehatan mental dunia remaja. Kami juga menyediakan penerbitan buku yang ingin mendokumentasikan pemikiran, pengalaman, atau karya tulis dalam bentuk buku. Izinkan kami menawarkan 6 pilihan paket penerbit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu para penulis. Paket hemat cocok bagi Bapak Ibu dengan anggaran terbatas yang ingin menerbitkan buku secara efisien namun tetap berkualitas. Sudah terdaftar ISBN, mendapatkan template buku, layout profesional, desain cover, royalti penjualan, sertifikat penulis, e-book, dan ulasan buku. Paket kolaborasi. Ini cocok untuk bagi Bapak Ibu para penulis yang punya ide bagi menerbitkan buku bersama teman-teman, kolega, komunitas, ataupun edukatif. Fasilitas yang didapatkan, free editing, free layout cover, sudah free ISBN dan haki, free make-up promosi, free index Google Scholar, dan video review buku. Adapun paket konversi,
mengubah karya tulis skripsi menjadi buku skripsi, tesis, laporan, artikel maupun jurnal bisa terbit untuk menjadi buku. Hanya mengirimkan naskah saja, Bapak Ibu sudah bisa menerbitkan buku skripsinya. Fasilitas yang didapat, e-book gratis, 3 buku fisik gratis, Index Google Scholar, sertifikat penulis, buku terbit dengan ISBN, mock-up gratis, video ulasan buku, promosi penjualan, paket ghostwriter. Paket ghostwriter ini cocok untuk Bapak Ibu yang sibuk dalam pekerjaan ataupun tidak sempat untuk menulis. Ini cocok untuk Bapak Ibu. Dan bagi yang memiliki ide kisah inspiratif atau kesulitan mengungkapkan tulisannya, kami siap membantu menerbitkan yang Bapak Ibu inginkan. Fasilitas yang didapatkan, naskah profesional disiapkan oleh tim editor berpengalaman, ISBN resmi, hak cipta terdaftar, royalti penjualan 20%, e-book, sertifikat penulis, buku fisik 3 hardcover, video ulasan buku, dan pemasaran di marketplace. Sebelum kita menutup acara, adapun paket antologi harga mulai 1 jutaan. Solusi menarik untuk Bapak Ibu yang mempunyai tema-tema fiksi. Sudah berstandar e-book QRCBN, gratis cover buku, gratis 4 buku fisik, gratis sertifikat penulis, gratis video lulusan buku, gratis layout dan template, gratis untuk mock-up desain. Terima kasih. Sebelum kita menutup acara ini, kami mohon ketersediaan Bapak Aswan untuk menyampaikan sepatah 2 kata dalam kalimat penutup. Terima kasih Bapak. Baik, sebagai statement ya, closing statement bahwa LGBT ini real adanya. Di dalam masyarakat kita sering temui baik di jalan-jalan, di panggung-panggung, dalam pentas seni, pentas budaya, pentas sosial. Bahkan secara politik ini dibiarkan, nggak ada kebijakan politik apapun. Dan HAM juga melindunginya. Beberapa payung hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu tentang HAM. Kemudian Undang-Undang Dasar kita Pasal 28C juga melindungi. Tapi perlu kita ingat bahwa tidak sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang itu adalah baik. Ini yang menjadi filter kita. Sehingga ada beberapa norma-norma, di antara norma agama yang patut kita anggap karena kita yakini itu suatu yang kebenaran, maka kita harus memahami dan berpedoman pada norma tersebut. Sehingga kita tidak terjerumus di dalam perilaku-perilaku menyimpang sebagaimana digambarkan di dalam LGBT. Namun di dalam actionnya, dalam ekspresi sosial kita tidak terlalu represif ya, menghalang-halangi dengan cara pengusiran dan sebagainya. Intinya bahwa LGBT itu ada dan itu adalah fitrah manusiawi. Namun kita sebagai orang yang memiliki kaidah-kaidah Islam yang baik atau norma-norma sosial yang bagus, maka kita harus mempertahankan jati diri kita. Tidak serta-merta mengiyakan, walaupun tidak serta-merta kita mengeksekusi dan mendiskriminasikan. Adapun stigma sosial, biarlah berjalan sebagaimana apa adanya, seiring pemahaman manusia terhadap agama, terhadap norma budayanya, dan tentunya terhadap undang-undang yang ada di negara kita. Demikian pernyataan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih minta maaf dan terima kasih semua peserta
yang telah antusias mengikuti. Ada sekitar 30 kalau nggak salah ini tadi ya. Gitu. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Akhirnya kita sudah di ujung acara. Masuk kita sesi dokumentasi. Diharapkan para peserta untuk menghidupkan kameranya. Izin Ibu untuk menghidupkan kameranya. Mari kita pimpin ya Bapak, Ibu untuk sesi fotonya. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas Ibu, biar Ya. senyumnya. Boleh. Nah, semua diaktifkan, kameranya dinyalakan. Nah, Iya, saya juga ingin iya, gaya Bapak, dikit, biar tapi nggak nampak bisa. juga. Oke. Boleh gaya bebas Bapak? Atau gimana gitu? Nah, gini aja lah. Gini aja Oke, lah. Bapak. Oke. 1, 2, 3. Baik, Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar Ibu. Izin lift. Link absensi Bapak Ibu jangan lupa diisi ya.